wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah sholat maghrib mushola tahun yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Bapak Ahmad Sofan, orang tua kita Bapak Dasum Abdul Kohar, orang tua kita Bapak Haji Rastum, serta guru kita bersama yaitu Bapak Ustadz Muqarrabin. Semoga Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan hidupnya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Mari saja kita mulai pengajian pada malam minggu ini dengan membaca Ummul Quran, yang mana surah Al-Quran ini, surah Al-Fatihah ini diusulkan kepada Bapak Haji Zuhairi bin Haji Mustafa Arsad, almarhum Bapak Syamsuri bin Enyon, almarhum Bapak Sujaro bin Fulan, dan pada umumnya kepada Bapak Alur kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila maghfiratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ustadz Muqarrabin. Oke, ngopi dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para binisbuh, berkhusus kepada Bapak Ketua DKM Bapak Ahmad Sofan, staf dan jajarannya, yang saya hormati juga orang tua kita Abah Dasum, Mang Epen, Pak Haji Rastum, Mbah Amin, Bang Endi, Pak D, Mas Harjo, lah Ustadz, ya enggak, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada jemaah semua. Alhamdulillah biqudratihi wa inayatih, pada kesempatan malam ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita setiap malam Ahad ba'da maghrib ngaji Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengamalkan apa-apa yang ada dalam kandungan kitab ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, tadi sudah dibuka oleh Pak Ustadz Mulyadi. Sekarang kita lanjutkan warabi'uha as-sabru 'alal makarih, gitu ya. Warabi'uha, dan keempat daripada jenis-jenis sabar, as-sabru 'alal makarihi, itu sabar atas perkara-perkara yang dibenci. Kadang-kadang kita dapat musibah. Dapat musibah itu perkara yang dibenci apa bukan? Lah iya, lagi jalan tahu-tahu motor kempes bannya. Sebel. Ya cuma kan emang mau apa kalau ban udah kempes? Motornya kita tendang yang malah rusak. Lah iya kan? Nah, yang seperti itulah sabar dibutuhkan. Maka ada istilah sabar. Orang sabar pasti kesel, kan begitu? Lah iya. Lah disinilah tantangan tersendiri. Jenis sabar yang keempat adalah sabar atas sesuatu yang kita benci. Wahia nau'ani, sabar
sabar atas perkara yang dibenci, atas makarih itu ada dua. Al awwalu ma yahsulu minallahi bila wasitotin. Yang pertama, yang awal adalah perkara, hal yahsulu minallah, yang hasil datangnya dari Allah, bila wasitotin, dengan tanpa perantara. Wasitoh, wasit kan penengah, nggak ada penengah embel apa-apa. Sekalipun disantet orang sekalipun, hakikat yang memberi sakit adalah Allah. Udah gitu aja. Kadang-kadang orang itu kadang-kadang pada buruk pikiran, iya kan? Wah, apalagi kalau namanya lagi dagang di pasar, wah sepi banget ini. Wah, jangan-jangan ada yang ngerjain, kan gitu. Lah, itu aja juga udah sebenarnya udah kalah kita sebenarnya. Udahlah, bahwasanya itu semua hakikatnya datangnya adalah dari Allah. Penyakit itu sama, datangnya dari Allah. Ayo coba kemarin waktu lagi 2019, 2020 sampai 2002, akhir 2022 lah. Nah, kan baru pada hilang aja, ngumpul begini pada boleh. Kemarin kan ada PPKM, ya enggak? Nah coba kalau sekarang, siapa kalau memang, wah itu kan orang pada spekulasi, itu mau pikiran gini. Pikiran bagaimana? Itu namanya penyakit. Nah, kal amrodi, seperti berbagai macam penyakit, wal fakoti, dan kepayahan, wal habil amwali, dan hilangnya harta benda. Orang kena gempa, orang kena musibah yang sifatnya banyak, besar, kolosal, ya seperti gempa, seperti banjir, tsunami, banjir bandang, maksudnya longsor dan lain sebagainya. Kan harta benda, memang yang bikin longsor siapa? Kan begitu kan? Itu kan hakikatnya juga dari Allah. Nah, bila wasitotin, dengan tanpa wasito. Nah itu termasuk hal itu jenis yang pertama. Termasuk wa mautil a'izzati. A'izzah itu jamak taksir dari lafadz azizun. Dan matinya orang-orang yang mulia, minal aqoribi, nyatanya dari kerabat-kerabat, wal ashabi, dan sahabat-sahabat. Kita punya orang tua umpamanya, orang tua yang selama ini melindungi kita, menanggung beban semua kita. Asal ada apa-apa pak, asal ada kebutuhan apa-apa mak, ya enggak? Tiba-tiba orang mulia yang melindungi kita berupa orang tua, bapak ibu, atau mungkin kakek nenek. Kan kadang-kadang ada orang yang dari kecil diasuh kakek nenek. Nah, a'izzah yang dimaksud adalah orang yang berpengaruh dalam kehidupan dia, berjasa dalam kehidupan dia, tiba-tiba meninggal. Nah, ini sama aja bagian daripada musibah. Nah, kalau kondisi yang seperti itu, bagaimana solusinya? Wa yahsulu batinan bitarkil jazai wa huwa at-tabarrum wa tadhajjur. Wa yahsul, dan hasil apa awal, maksudnya musibah yang jenisnya pertama tadi, bitar batinan, dalam kebatinnya, secara apa namanya ya, batiniyah, secara lawannya dohiriyah. Bitarkil jazai, dengan meninggalkan resula, gerendeng. Kan ada orang tuanya meninggal, wah ngedumel ya, coba bapak emak kakak pada meninggal, ya enggak? Ini kan gini-gini, enggak boleh, jangan resula. Wahwa, dan bermula al jaza at-tabarrum wa tadajjur, itu tegasnya mana ya, sama tadi, mengeluh, mengersula. Itu secara zahir, secara batin. Maksudnya apa? Jangan resula. Udah, itu semuanya memang datangnya udah dari Allah. Siapapun yang bernyawa memang pasti akan mati. Kita nak tangisi, kita ratapi juga nggak bisa kembali. Bukan nggak boleh nangis, boleh. Karena
Nabi Muhammad juga ketika putranya meninggal, nangis manusiawi. Tapi jangan melakukan hal-hal yang konyol. Pipinya dicambuk-cambuk, rambutnya dijambak-jambak, bajunya nanti ada lah insya Allah. Nah itu jadi maksud. Wa dhahiran, dan secara zahir, bitarki syakwa ilal khalqi, dengan meninggalkan mengeluh mengadu ilal khalqi kepada makhluk. Wala yunakidhu wasful illati lit, itu tayyib ya, tabib yang benar, orang bak itu. Wala yunakidu, dan tidak merusak hu pada perkara ini apa wasful illati, memberi keterangan penyakit lit tabibi kepada dokter. Dalam arti gini, secara zahir jangan ngeresulah, itu maksudnya jangan ngadu kepada makhluk. Dalam arti ngadu, apalagi nanti yang berikutnya ada ngadunya sama orang yang pas, nggak ada gunanya. Loh iya kan? Kan ada istilahnya omongan di jalanan ini, langit tidak perlu menjelaskan ketinggiannya, sebagaimana gunung tidak perlu menjelaskan keperkasaannya. Artinya apa? Nggak usah ente ngaku gini. Orang yang suka kepadamu pasti mendukung. Orang yang membencimu nggak akan simpati. Kan gampangnya gitu. Artinya apa? Kita belajar menyikapi semua itu, bahwasanya setiap musibah itu sudah Allah atur. Bukan nggak boleh ngeluh, boleh ngadu kepada teman boleh, tapi mengadulah orang yang pas, yang kira-kira bisa memberi solusi. Saya cerita sama Bang Mul umpamanya ini mah, Bang Mul, saya lagi renovasi, bukan renovasi, perluasan asrama putri, gini, beliin semen kok kagak, lah percuma, lah ya kan, lah saya mendingan ngadunya sama Allah, ya Allah semen habis, emang dikasih, ada yang ngasih, entah melalui siapa, itu maksudnya, bukan nggak boleh. Nah, kalau dokter kaitannya penyakit, kan dokter mempunyai solusi pengobatan, kan gitu kan? Atau mungkin orang kesleo, ini yang kerasa sebelah sini nih, umpamanya. Lah saya kok sama kadang-kadang kok meletek. Lah ini baru kering aja nih. Ini sampai sekarang engkol saya kok nggak bisa digerakin. Lah orang lama nggak gembur tembok, begitu megang bondem, malah kelotok. Kan gitu kan? Ngadu, tapi ngadunya kalau tukang ngurut kan ngerti dia. Oh, lebah mana yang harus diluruskan, yang dirasa apa, kan gitu lah. Kalau hanya tiba ngadu, waduh ini saya sakit banget nih, percuma, ya kan? Kalau orang yang benci, rasain lu, walaupun nggak diocap, kan begitu kan? Jadi yang pas ngadunya, berobat, ngadu keluarnya sama dokter, itu maksudnya boleh, begitu loh. Wa faidhanil aini ingdal musibah, dan apa namanya, bercucuran air mata ketika musibah itu berarti bukan berlawanan, boleh kan, tadi sudah saya sampaikan kan, nangis boleh, itu adalah manusiawi sekali. Naam yunakidhu latmul khududi wasakul juyubi wan niyahatu wa nahwu dzalik. Betul, tidak mengapa memberi keterangan penyakit kepada dokter, dan termasuk bercucuran air mata, nangis ketika dapat musibah. Namun, nah itu maksudnya yunakidhu, merusak pada musibah yang awal tadi, latmul khudud, nih namparin bibir. Kalau orang Arab dulu itu bentuk ratapan, bentuk rintian, bentuk itu pipinya ditabokin, itu nggak boleh. Gitu loh maksudnya. Orang tuanya atau anaknya meninggal atau apa, kemudian dia mengekspresikan sedihnya,
pipinya ditabukin. Tadi maaf nih, terlepas dari pemahaman Syiah termasuk, ya, kan kadang-kadang ada nyakar-nyakarin itu kan, nah itulah yang kalau dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak boleh, begitu maksudnya. Termasuk wasakul juyubi, merobek kantong-kantong baju, merobek pakaian lah gampangannya. Iya, termasuk waniyahah, teriak yang melampaui batas. Karena ada nangis gerung-gerung. Wah, itu kalau direkam lucu banget itu. Direkam bikin TikTok. Wah, udah ada orangnya. Iya kan? Kadang-kadang ada orang yang usil begitu. Makanya sekarang mah jangan zaman canggih, jangan pada begitu. Ntar direkam orang dibuat TikTok, walau malu kita. Lah iya kan? Lah iya ada. Wanahu dzalika, dan seumpama itu ya tadi merintih atau malah naik tower. Kan nakal kan ada aja kadang-kadang. Bentuk ekspresi kesedihan, dia frustasi dan lain sebagainya, enggak dibenarkan. Itu namanya enggak menerima bahwasanya antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi itu minallah. Nah, maka prinsip orang beragama adalah bagaimana ia bisa menyikapi perbuatan yang, atau bukan perbuatan, ya boleh bilang ya keadaan yang ia terima baik dan buruknya itu memang hakikatnya dari Allah gitu loh. Dan siapa yang bisa memperjuangkan umur itu, nyawa itu nggak lepas dari badan. Bahkan orang yang menguasai aji pancasona, rawa rontek sekalipun katanya berubah menjadi batara karang ataupun jengklot, nah tetap aja dalam sinetron itu nggak diterima sama bumi. Nah, itu ilmu bertentangan lah kalau secara agama kan begitu kan. Karena apa? Nggak meyakini orang semuanya kecuali hanya Allah. Kan dalam keumuman ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa ya pasti mati. Malaikat Israel sekalipun yang tukang mencabut nyawa juga mati. Tuh begitu. Nabi mati. Itu mati itu memang udah ketentuan dari sono. Lah untuk apa kita ratapi? Memang kalau diratapi di ini bisa hidup lagi yang udah meninggal. Lah enggak bisa. Andikan kalau nyawa bisa dibeli umpamanya. Lah orang kaya raya malah enggak ada yang mati ya, nyawanya. Udah nyawa lu gua beli dah umpamanya buat gua. Kan kagak bisa. Loh di situ masalahnya. Itulah ikhlas gitu loh. Wa yab'atsu 'ala hadzal sabri al ilmu bi annal jazaa'a mu'limun fi nafsihi wa huwa ma'a dzalika mufawwitun lis-sawabi wa mujibun lil iqabi. Waya ba'su, dan timbul ala hadza sabri, atas ini kesabaran, al ilmu apa ilmu, bi annal jazaa, dengan sesungguhnya mengeluh tadi, mu'limun itu menyakitkan fi nafsihi. Nah, kalau udah tahu akan sabar yang tadi, maka kita tahu bahwasanya mengeluh itu menyakitkan untuk dirinya, dan termasuk wahwa ma'adzalika mufawwitun lisawab. Ngeluh yang melampaui batas tadi itu termasuk mufawwitun lisawab, bisa menghilangkan kepada pahala. Mufawwitun wa mujibun lil iqab, dan termasuk mendatangkan lil iqabi kepada siksa. Oh, gitu loh. Lah agama ini datang adalah untuk belajar pasrah. Maksudnya pasrah apa? Ya Islam itulah. Salama yusallimu tasliman, aslama yuslimu islaman, tunduk dan patuh sama ketentuan Allah. Gitu. Itu termasuk nyawa, hilangnya nyawa dari badan yang disebut dengan kematian. Nah, itu kan bentuk taslim kan gitu. Berserah diri kepada Allah. Wa anna saqwa ila man la yastati wa yanfa nafsahu,
Dan sesungguhnya mengadu kepada orang yang tidak mampu ayyan fa'a, pada memberi manfaat nafsu pada dirinya orang, wala ayyang kasifa anha dzarran, dan wa'an lah itu kali ya. Kan kok ya harusnya kan gitu, masa bukan wa'an lah yang kasifa kan, wala akan gitu kan. Dan bahwa tidak menghilangkan anha dari musibah tadi, dzarran pada bahaya, maksudnya sesungguhnya mengadu kepada orang yang tidak memberi manfaat apapun dan tidak bisa menghilangkan, mengadu kepada orang yang tidak bisa menghilangkan dzarran, kepayahan, bahaya, penyakit, minal hammakoti, itu dari hammakoh. Hammakoh itu kalau terjemahan bebasnya itu ya tolol gitu kan. Kalau al-jahlu kan bodoh. Hammakoh itu lebih dari bodoh apa? Lah ya oon itu kan, lah iya oon. Lah kalau itu kan tolol itu kan. Minal hammakoh itu dari hammakoh. Orang yang kalau laki-laki namanya ahmak, kalau perempuan namanya hamko. Nah kalau bahasa Jawa Tengah, Demak ke sono, sebutnya apa? Lor, Pak D kok tahu bahasanya sama tuh? Pekok. Tahu pekok ya? Nah iya itu pekok itu ya itu. Iya. Hamako itu pekok itu. Ya itu kalau bahasanya Bang Endi ya itu. Itu tadi. Kita ngadu. Orang tadi nggak bisa memberi solusi apapun, nggak bisa menghilangkan penyakit yang ada pada diri kita. Itu minal hammakoh, percuma. Ngapain kalau memang begitu kita lakukan? Terus bagaimana? Diem, tahan, menahan, tidak mengadu itu loh. Namanya sabar, kan begitu. Jangan asal cerita, asal orang datang diceritain. Gini, jangan. Itu yang dimaksudkan. Minal hammakoh, dari kebodohan. Oke. Terus mana tadi? Wahadihi sifatu kulli makhlukin. Dan ini semua tadi sifatu kulli makhlukin, itu sifat setiap makhluk. Yaitu artinya kalau sifat semua makhluk kan manusiawi. Nah tapi kita orang yang beragama, jangan ngikutin sifat manusiawi yang kaitannya melanggar norma-norma agama, itu loh maksudnya gitu. Jadi ngadunya kita yang pas, ngeluhnya kita yang pas gitu maksudnya. Wa ma'adzalika fasyaqwa dalatun ala adamil iktifai billah alladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Dan beserta itu semua tadi, ngadu kepada makhluk itu enggak memberi manfaat, tidak bisa menghilangkan bahaya dan lain sebagainya. Fasyaqwa, maka bermula mengadu kepada makhluk, dalatun, itu menunjukkan ala adamil iktifai, atas tidak bisa menganggap cukup billahi dengan Allah. Alladzi, yaitu zat, biyadihi, yang itu pada kekuasaan alladzi, malakutu kulli syai'in, bermula kekuasaan segala sesuatu. Nah, mengadu kepada orang lain itu menunjukkan bahwasanya dia itu enggak merasa tidak cukup dengan Allah. Padahal cukup aja mengadu sama Allah, udah ikhlas ridho. Nah, gitu maksudnya. Yang mana Allah itu memiliki segala semacam kekuasaan itu maksudnya. Udah titik. Wa dzukira ma fi sabri alal masaib. Oh, lalu ataf kemana nih? Wal ahad wal faqat minas sawab. Wa anna Allah ta'ala a'lamu bima yasluhu lahu min nafsihi. Wa dzikru ma ataf kepada yang paling atas tadi itu loh.
batinan tadi itu, dan ingat sesuatu. Kalau enggak dijadikan mubtada, wa dzikruma, dan bermula mengingat sesuatu fisobri yang ada dalam kesabaran, sabar alal masoibi atas musibah-musibah, wal ahati, dan tegasnya perkara-perkara yang mengganggu, wal fakoti, dan jenis kefikiran, itu minat sawabi, termasuk dari pahala. Ingat sesuatu yang terdapat dalam musibah. Ya, ketika kita sabar, itu juga mendatangkan pahala. Itu maksudnya. Kan orang dapat musibah, dia sabar. Sabar ketika seseorang mendapat musibah, itu bagian daripada sesuatu yang mendatangkan pahala. Nah, itu kan termasuk cara. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, a'lamu, itu lebih mengetahui, bima, dengan hal, yasluhu, yang patut lahu bagi Allah, min nafsihi, bagi dirinya. Nah, yang berikut bahwasanya Allah lebih mengetahui yang pas bagi setiap hambanya. Menurut kita itu jelek. Coba umpamanya orang pada pembagian upeti, kemudian seseorang tadi nggak dapat, ya, tiba-tiba berselang sebulan 2 bulan berikutnya ada penangkapan KPK, umpamanya, seneng apa sedih?